Kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial. Pada episode 68 kali ini, kami akan membahas alasan mengapa kami membeli saham ISSP atau PT Steel Pipe Industry of Indonesia. Dan seperti sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Kita mulai saja. PT Steel Pipe Industry of Indonesia ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan pipa baja. Dan setelah kami cek, produknya itu ada stainless steel, pipa untuk minyak, gas, air, dan untuk tiang telepon otomotif, household juga ada, dan lain-lain. Jadi ini merupakan sebuah produk yang cukup banyak digunakan oleh berbagai sektor. Ya, kemudian kami melihat bahwa perusahaan ini juga melakukan ekspor di Jepang, Singapura, Taiwan, dan ada Australia, USA dan Kanada. Untuk USA dan Kanada sendiri itu kurang lebih pada tahun 2018 mulainya. Jadi kami melihat bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus karena masih bisa terus bertumbuh. Komisaris utamanya yaitu Mamoru Wijaya dan direktur utama yaitu Ibnu Susanto. Kami melakukan pengecekan terhadap website dari perusahaan ini dan kami melihat bahwa websitenya itu bagus. Tentunya seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali perusahaan yang user interface-nya itu kurang bagus. Namun kami melihat bahwa website perusahaan ini sangatlah bagus. Selain itu ada satu hal yang cukup menarik perhatian kami yaitu setelah kami teliti dari tahun ke tahun, perusahaan ini cenderung berusaha untuk menekan liabilitasnya. Jadi mereka berusaha untuk mengurangi hutang yang ada dan meningkatkan ekuitas yang ada. Dan kita melihat pertumbuhan laba yang cukup signifikan. Kita melihat juga laba pada tahun 2017 itu kurang lebih sekitar 8 miliar dan pada 2018 itu kurang lebih sekitar 48 miliar. Dan 2019 meningkat lagi menjadi 185 miliar, yaitu merupakan peningkatan yang cukup signifikan. Dan pada tahun 2020 ini mungkin karena pandemi pada saat itu baru dimulai, itu menyebabkan labanya itu berkurang menjadi 175 miliar. Namun pada tahun 2021 sampai kuartal kedua kita melihat bahwa di laporan keuangannya labanya itu meningkat menjadi 254 miliar. Itu baru merupakan kuartal kedua. Jadi masih belum termasuk kuartal ketiga dan kuartal keempat. Tentunya ini merupakan sebuah pertumbuhan yang cukup pesat. Dan jika dilihat dari ekuitasnya itu cenderung bertambah setiap tahun. Kita lihat dari tahun 2017 itu kurang lebih sekitar 2,8 triliun dan naik menjadi 2,9 dan naik lagi menjadi 3 triliun. Lalu pada tahun 2020 menjadi 3,3 triliun. Dan kita lihat pada kuartal kedua pada tahun 2021 itu sendiri sudah meningkat menjadi 3,6 triliun. Jadi ini setara dengan pertumbuhan laba. Dan kita lihat lagi liabilitasnya. Liabilitasnya itu memang cenderung menurun dari tahun ke tahun. 2017 itu kurang lebih sekitar 3,4 triliun dan naik menjadi 3,5 triliun dan pada tahun 2019 menjadi 3,3 triliun dan pada tahun 2020 itu menurun cukup signifikan menjadi 2,7 triliun. Dan itu kurang lebih sama seperti kuartal kedua pada tahun 2021. Jadi kita melihat bahwa ekuitasnya itu memang saat ini lebih tinggi daripada liabilitasnya. Pada kurang lebih 3-4 tahun yang lalu itu memang ekuitasnya lebih rendah, namun perusahaan ini mampu terus untuk menghasilkan kinerja yang baik. Selain itu, harga sahamnya pada tahun 2018 itu sekitar 80-an. Lalu pada tahun 2019 menjadi ratusan, 2020 menjadi ratusan, dan pada 2021 kuartal kedua itu menjadi 200-an. Kami sendiri membeli saham ini di harga 308. Awalnya kami membeli di harga 312 pada bulan Agustus 2021, lalu kami terus membelinya kembali dan mendapatkan average di harga 308. Dan jika kita lihat bahwa pada Jumat kemarin kami melihat bahwa harganya sudah menjadi 294. Jadi berkurang kurang lebih 4%-an. Selain itu, salah satu alasan kami membeli saham ini karena kami melihat bahwa price book value-nya itu masih berada di sekitar 0,5-an dan PE rasionya itu masih sekitar 4-5. Jadi ini merupakan saham yang masih undervalue dan kami melihat bahwa ini adalah perusahaan yang akan terus berkembang karena kita tahu bahwa
Hampir setiap negara di seluruh dunia ini saat ini mulai berusaha untuk mengembangkan infrastruktur yang ada. Dan kita tahu bahwa pipa baja ini sangat banyak digunakan dalam berbagai hal. Jadi kami melihat bahwa perkembangan dari perusahaan ini masih akan terus bertumbuh. Selain itu, kami menyukai dari sisi manajemennya karena kami berpikir bahwa manajemen dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia ini cukup optimis terhadap kinerja perusahaan ke depannya. Jadi, jika manajemennya itu optimis, tentunya mereka akan terus berusaha untuk meningkatkan target penjualan dari perusahaan tersebut. Dan kemungkinan kami masih akan terus melakukan pembelian terhadap saham ini karena kami tahu bahwa harga pembelian kami itu berada di kisaran 308 dan sekarang sudah menurun menjadi 294. Jadi mungkin kami masih akan terus membelinya karena kami melihat bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus. Dan mari kita melihat bagaimana kinerja perusahaan ini untuk beberapa tahun ke depannya. Dan seperti biasanya, keputusan pembelian berada di tangan Anda sendiri. Anda yang memutuskan apakah Anda akan berinvestasi di perusahaan ini ataupun tidak. Anda dapat melakukan analisa sendiri dengan membaca laporan keuangan, laporan tahunan, atau mencari sumber-sumber lain terkait saham ISSP ini sendiri. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.